Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakwan Haidar dari kelas 5C Perbankan Syariah. Saya akan menjelaskan tentang ekonomi moneter dan kebangsaan terala yang berjudul uang dan permintaan uang. Pertama-tama saya akan membahas tentang sejarah uang terlebih dahulu. Pada peradaban awal, manusia memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Mereka memperoleh makanan dari berburu atau makan berbagai buah-buahan. Karena jenis kebutuhannya masih sederhana, mereka belum membutuhkan orang lain. Masing-masing individu memenuhi kebutuhan makanannya secara mandiri. Dalam periode yang dikenal sebagai prabarter ini, manusia belum mengenal transaksi perdagangan atau kegiatan jual beli. Pertukaran barter ini mensyaratkan adanya keinginan yang sama pada waktu bersamaan dari pihak-pihak yang melakukan pertukaran ini. Namun, semakin beragam dan kompleks kebutuhan manusia, semakin sulit menciptakan situasi double coincidence of one ini. Uang kemudian berkembang dan berevolusi mengikuti perjalanan sejarah. Dari perkembangan inilah, uang kemudian bisa dikategorikan dalam 3 jenis. Yang pertama ada uang barang, yang kedua ada uang kertas, dan ketiga ada uang giral atau uang kredit. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang uang barang atau commodity money. Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Namun, tidak semua barang bisa menjadi uang. Diperlukan 3 kondisi utama agar suatu barang bisa dijadikan uang, antara lain yaitu kelangkaan atau scarcity, yaitu persediaan barang itu harus terbatas. Yang kedua ada daya tahan atau durability, yaitu barang tersebut harus tahan lama. Yang ketiga ada nilai tinggi, maksudnya barang yang dijadikan uang harus bernilai tinggi sehingga tidak memerlukan jumlah yang banyak dalam melakukan transaksi. Dalam sejarah, pemakaian uang barang juga pernah disyaratkan barang yang digunakan sebagai barang kebutuhan sehari-hari seperti garam. Namun kemudian uang komoditas atau uang barang ini dianggap mempunyai banyak kelemahan. Di antaranya, uang barang tidak memiliki pecahan, sulit untuk disimpan, dan sulit untuk diangkut. Yang kedua, ada uang tanda kertas atau token money. Ketika uang logam masih digunakan sebagai uang resmi dunia, ada beberapa pihak yang melihat peluang meraih keuntungan dari kepemilikan mereka atas emas dan perak. Pihak-pihak ini adalah bank, orang yang meminjamkan uang, dan pandai emas atau toko-toko perhiasan. Mereka melihat bukti peminjaman, penyimpanan atau penitipan emas dan perak di tempat mereka juga bisa diterima di pasar. Kemudian berlanjut sampai uang kertas menjadi alat tukar yang dominan dan semua sistem perekonomian menggunakannya sebagai alat tukar utama. Malahan sekarang uang yang dikeluarkan oleh bank sentral tidak lagi didukung oleh cadangan emas. Ada beberapa keuntungan penggunaan uang kertas. Di antaranya yaitu biaya pembuatan rendah, selanjutnya pengirimannya mudah, penambahan dan pengurangannya lebih mudah dan cepat, serta dapat dipecah-pecahkan dalam jumlah berapapun. Namun, kekurangan uang kertas juga cukup signifikan. Antara lain adalah uang kertas tidak bisa dibawa dalam jumlah yang besar, dan karena terbuat dari kertas sangat mudah rusak. Dan yang ketiga ada uang giral atau deposit money. Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank komersial melalui pengeluaran cek dan alat pembayaran giro lainnya. Uang giral ini merupakan simpanan nasabah di bank yang dapat diambil setiap saat dan dapat dipindahkan kepada orang lain untuk melakukan pembayaran. Artinya, cek dan giro yang dikeluarkan oleh bank manapun bisa digunakan sebagai alat pembayaran barang, jasa, dan utang. Kelebihan dari uang giral ini yang pertama adalah jika hilang dapat dilacak kembali sehingga tidak bisa diuangkan oleh yang tidak berhak. Yang kedua, dapat dipindah tangankan dengan cepat dan ongkos yang rendah. Yang ketiga yaitu tidak diperlukan uang kembali sebab cek dapat ditulis sesuai dengan nilai transaksi. Namun di balik kelebihan sistem ini sesungguhnya tersimpan bahaya besar. Kemudahan perbankan menciptakan uang giral ditambah dengan instrumen bunga bank membuka peluang terjadinya uang beredar yang lebih besar daripada transaksi realnya. Inilah yang kemudian menjadi pertumbuhan ekonomi yang semu atau bubble ekonomi.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Dalam pergerakan dan pergeseran kurva dalam permintaan uang, pergerakan yang dimaksud adalah pergerakan kurva permintaan uang yang masih di sepanjang kurva permintaan uang itu sendiri. Hal ini terjadi karena disebabkan oleh perubahan tingkat suku bunga. Sedangkan yang dimaksud dengan pergeseran kurva permintaan uang adalah bergesernya kurva permintaan uang yang disebabkan oleh perubahan selain tingkat suku bunga. Teori permintaan uang setelah Keynes terdapat 3 teori permintaan uang, yaitu teori permintaan uang untuk hujan transaksi si oleh Baumol, teori permintaan uang untuk spekulasi si oleh Tobin, dan teori permintaan uang menurut Friedman. Teori permintaan uang sebelum Keynes sering disebut sebagai teori permintaan uang klasik karena teori ini berdasarkan asumsi klasik, yaitu perekonomian selalu dalam keadaan seimbang. Menurut Fisher, seperti yang diuraikan dalam bukunya Transaction Demand, Theory of the Demand for Money, uang merupakan alat pertukaran. Fisher merumuskan teori kuantitas uang dengan sederhana. Teori ini didasarkan kepada falsafah hukum, yaitu bahwa perekonomian selalu dalam keadaan full employment. Menurut Fisher, jika terjadi suatu transaksi antara penjual dan pembeli, maka akan terjadi pertukaran uang dengan barang atau jasa, sehingga nilai dari uang yang ditukarkan pasti sama dengan barang atau jasa yang diperoleh. Dalam bukunya The General Theory of Employment, Interest, and Money, Keynes menyatakan bahwa mekanisme pasar tidak dapat secara otomatis menjamin adanya full employment dalam perekonomian, perlu adanya campur tangan pemerintah dalam hal ini. Teori keuangan yang dikemukakan Keynes pada umumnya menerangkan 3 hal, yaitu yang pertama, tujuan-tujuan masyarakat untuk menggunakan uang, yang kedua, faktor-faktor yang menentukan tingkat bunga, dan yang ketiga, efek perubahan penawaran uang terhadap kegiatan ekonomi negara. Terkait dengan tujuan-tujuan masyarakat untuk memegang uang, maka dapat diklasifikasikan atas 3 motif utama, yaitu yang pertama motif transaksi, yang kedua motif berjaga-jaga, yang ketiga motif spekulasi. Dalam pergerakan dan pergeseran kurva dalam permintaan uang, pergerakan yang dimaksud adalah pergerakan kurva permintaan uang yang masih di sepanjang kurva permintaan uang itu sendiri. Hal ini terjadi karena disebabkan oleh perubahan tingkat suku bunga. Sedangkan yang dimaksud dengan pergeseran kurva permintaan uang adalah bergesernya kurva permintaan uang yang disebabkan oleh perubahan selain tingkat suku bunga. Teori permintaan uang setelah Keynes terdapat 3 teori permintaan uang, yaitu teori permintaan uang untuk hujan transaksi si oleh Baumol, teori permintaan uang untuk spekulasi si oleh Tobin, dan teori permintaan uang menurut Friedman. Oke, perkenalkan, nama saya Andi Delo Siregar. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Prodi Perbankan Syariah, semester 5. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi yang sudah dijelaskan teman-teman sebelumnya. Materinya yang mau dibahas pada kesempatan ini adalah uang dalam pandangan Islam. Kalau kita belajar dari sejarah, uang ini merupakan salah satu barang yang telah diadopsi dari peradaban bangsa Romawi dan Persia. Kenapa itu terjadi? Karena uang ini sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Islam atau syariat Islam. Pada zaman dulu, uang yang baru dikenal itu adalah dinar dan dirham. Dinar mata uang dari emas yang dirampas ataupun diambil dari bangsa-bangsa Romawi. Sedangkan dirham adalah mata uang dari perak yang diambil ataupun yang dirampas dari peradaban bangsa Persia. Lalu bagaimana hukum uang kertas ditinjau dari sisi syariah? Di sini ada yang beranggapan bahwa uang kertas itu tidak termasuk riba. Misalnya, ada yang berhutang 100.000, kemudian dikembalikan 120.000 dengan tempo 3 bulan. Itu tidak termasuk riba. Karena pada zaman Rasulullah SAW, emas dan perak itu
yang dianggap sebagai alat beli atau alat tukar. Kalau uang kertas itu belum termasuk ataupun belum dikategorikan sebagai alat beli atau alat pembayaran pada zaman Rasulullah SAW. Yang diharamkan pada zaman Rasulullah SAW itu adalah emas dan perak ketika bertransaksi. Di situ terdapat ada kelebihan gitu. Umar bin Khattab menjelaskan mata uang itu bisa dibuat dari benda apa aja, walaupun benda itu terbuat dari kulit unta. Apabila benda tersebut telah disahkan menjadi alat beli atau alat pembayaran yang sah, maka benda itu akan berubah fungsinya menjadi barang biasa menjadi alat beli atau alat pembayaran yang sah. Di sini jumhur ulama juga sepakat terhadap apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Oleh karena itu, uang kertas dan emas dan perak itu kedudukannya sama sebagai alat tukar atau alat beli yang sudah disahkan gitu. Mungkin cukup sekian penyampaian materi yang sudah dijelaskan tadi. Kalau misalnya teman-teman ada yang kurang jelas ataupun yang kurang dipahami apa yang dijelaskan tadi, mohon dimaklumi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.